Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomeninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu pada ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tema renungan kita adalah menaati perintah Allah. Sahabat renungan malam Salom, dalam keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita membaca bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Yahudi sering datang menjumpai Yesus, atau mereka ikut hadir mendengarkan pengajaran Yesus di tengah-tengah keramaian. Tetapi tujuan kedatangan mereka sangat berbeda dengan kehadiran orang banyak. Kalau orang banyak warga masyarakat datang kepada Yesus, mereka ingin membangun iman mereka, pengharapan mereka, dengan kesediaan mendengar dan kesediaan menghayati pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Dengan demikian orang banyak itu dapat membenahi perilaku hidup mereka untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan yang mereka dengarkan, yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan orang banyak itu dapat menata hidup rohani mereka agar mereka berpengharapan yang teguh kepada Allah. Tetapi kedatangan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Yahudi itu bertujuan yang berbeda. Mereka mencari-cari kesalahan Yesus dan juga kesalahan murid-muridnya, jika itu bisa mereka dapatkan. Kalau untuk memperhatikan dan menghayati pengajaran dari firman yang disampaikan Yesus, tidaklah ada dalam keinginan hati mereka. Sahabat renungan malam Salom, dalam nas malam hari ini, orang Farisi dan ahli Taurat mempersalahkan Yesus karena murid-murid Yesus makan dengan tanpa lebih dahulu melaksanakan ritual membasuh tangan, atau orang-orang Farisi itu menganggap perbuatan murid-murid Yesus itu adalah suatu perilaku kenajisan. Tangan mereka najis ketika mereka akan memulai makan mereka. Ritual pembasuhan adalah tradisi yang diwarisi dari nenek moyang, yang dianut sebagai norma agama yang harus mereka lakukan. Itu diajarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada orang-orang Yahudi. Seseorang yang datang dari luar atau dari perjalanan harus membasuh kaki, membasuh wajah, membasuh lengan sebelum mereka masuk ke rumah, agar ia tidak membawa kenajisan ke dalam rumahnya. Sebab mereka percaya bahwa di jalan tadi mereka berpapasan dengan orang-orang berdosa, orang yang jahat, dan karena mereka berpapasan di jalan itu,
kenajisan orang berdosa itu melekat di tubuh orang Yahudi itu. Jika ia tidak membasuh dirinya saat memasuki rumah, maka ia telah membawa kenajisan ke dalam rumahnya, dan hal itu akan menajiskan seisi rumahnya. Dan hal itu akan mendatangkan kutuk atau petaka, bahaya bagi seisi rumah itu. Begitu juga dengan hal memulai acara makan. Sebelum makan, mereka melakukan ritual pembasuhan tangan agar kenajisan tidak masuk ke dalam tubuh mereka, sebab mereka beranggapan mungkin saja sebelum makan itu ia telah menyentuh sesuatu benda yang sebelumnya benda itu telah disentuh oleh seorang berdosa. Maka kenajisan dari orang berdosa itu telah melekat di tangan orang Yahudi itu. Itu sebabnya mereka harus melakukan ritual membasuh tangan sebelum makan, agar kenajisan tidak masuk ke dalam tubuh mereka bersama-sama makanan yang mereka nikmati itu. Perkakas dalam rumah, misalnya perkakas cawan, kendi, atau perkakas tembaga, semua harus dibasuh secara berkala agar tidak najis ketika dipergunakan. Sebenarnya, hal apakah yang dapat menyebabkan seseorang itu najis atau berdosa? Menjadi najiskah atau menjadi berdosakah seseorang karena ia berpapasan atau bersentuhan dengan seorang pendosa? Yesus mengatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran buruk, pikiran jahat, umpamanya keinginan untuk membunuh, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan seseorang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidaklah menajiskan seseorang. Itu dapat kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 18 hingga ayat 20. Sahabat Renungan Malam Salom, Yesus menyebut orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang yang munafik. Artinya, mereka berperilaku kepalsuan, seperti umat yang dikecam oleh Nabi Yesaya di masa Perjanjian Lama. Mengapa Nabi Yesaya disuruh oleh Allah menegur perilaku hidup bangsa Yehuda? Bangsa Yehuda ditegur oleh Nabi Yesaya karena pada masa itu perilaku hidup mereka kelihatannya begitu saleh. Mereka datang beribadah ke bait Allah, tetapi hati mereka tidak taat kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada berhala-berhala untuk meminta keselamatan, meminta berkat-berkat dari berhala-berhala itu. Mereka saat beribadah di bait Allah tekun mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Taurat. Tetapi mereka terus saja berbuat kejahatan, berbuat ketidakadilan, dan penindasan kepada orang-orang yang lemah. Firman yang mereka dengar dalam ibadah tidak mereka pedomani sebagai penuntun kepada pertobatan. Kaum Farisi dan ahli Taurat sangat mengurusi tradisi pembasuhan tangan, tetapi mereka mengabaikan pengajaran Taurat Allah yang kita kenal sebagai hukum Taurat yang kelima. Mereka membenarkan seseorang lepas tanggung jawab dari biaya mengurus ayah ibunya, asalkan biaya itu
mereka persembahkan ke bait Allah. Padahal hukum Taurat Allah mengajarkan seorang anak harus menghormati ayah dan ibunya, dan anak itu mengasihi orang tuanya sepanjang hidup orang tuanya. Di masa tua orang tua itu, kondisi tubuh mereka lemah, kesehatan mereka menurun, maka putra-putri mereka lah yang harus memperhatikan, menolong, dan mengurus orang tua mereka di dalam cinta kasih yang tulus. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu membenarkan, memperbolehkan seseorang lepas tanggung jawab dari biaya mengurus ayah ibunya, asalkan biaya itu dipersembahkan ke bait Allah. Nas renungan ini menegaskan kepada kita, janganlah kita bersikap munafik, beribadah hanya sebatas seremonial yang kelihatan saleh dari tampilan luar saja. Jangan memuliakan Tuhan dengan kata-kata pujian, nyanyian syukur yang indah-indah dan rangkaian doa saja. Tetapi ibadah kita haruslah serangkaian dengan buah iman, perilaku hidup sehari-hari. Karena iman, kita beribadah memuliakan dan bersyukur kepada Allah Pencipta yang memelihara, yang memberkati kita dan menyelamatkan hidup kita. Kita membuka hati, mendengar, menghayati, menerima firman Tuhan. Karena kita membutuhkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, menuntun kita ke jalan yang benar, menuntun kita berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memuliakan Allah dengan penyembahan dan doa dalam ibadah. Dan kita memuliakan Allah dalam hidup kita sehari-hari dengan berperilaku yang taat, mempedomani atau melakukan kehendak Allah. Rasul Yakobus mengajarkan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tertulis dalam surat Yakobus 1 ayat yang ke-22. Hari demi hari, ketaatan kita itu, kita mempedomani pengajaran firman Tuhan haruslah semakin baik, agar hidup kita senantiasa memuliakan Allah dan hidup kita ini berkenan bagi Allah. Amin. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun kami ke jalan yang benar. Kami harus menaati, melakukan firman-Mu, agar perilaku hidup kami berkenan bagi Tuhan dan hidup kami memuliakan Engkau. Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau menjalani perawatan di rumah, agar mereka beroleh kesembuhan dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan duka mereka, menganugerahkan bagi mereka sukacita. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan perbaharui semangat hidup kami. Berkati kami bekerja sepanjang hari. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.